Shalom, shalom, shalom. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Khotbah hari ini saya akan membawakan dengan tema kemanusiaan Yesus. Nah, kita akan membahas tentang kemanusiaan Yesus dan di sini saya akan memberikan judul khotbah saya yaitu bertumbuh menjadi seperti Kristus. Bertumbuh menjadi seperti Kristus. Bacaan yang diambil dari Lukas 2 ayat yang ke-40. Mari kita buka ayatnya bersama-sama. Lukas 2 ayat yang ke-40. Dikatakan di sini, anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Amin. Nah, ayat ini menjadi ayat pembuka dalam sharing khotbah hari ini, di mana yang berjudul bertumbuh menjadi seperti Kristus. Nah, kita tahu bahwa Kristus hidup menjadi manusia, menjelma menjadi manusia. Allah yang menjelma menjadi manusia, ia hidup sama seperti manusia, dilahirkan dari rahim seorang perempuan. Ia dilahirkan dari rahim seorang perempuan dan menjalani hidup yang normal. Pertumbuhan dan perkembangan Yesus sebagai manusia adalah normal. Ia tidak langsung menjadi seorang yang besar. Yesus tidak langsung muncul tiba-tiba. Yesus tidak langsung datang dari entah berantah, tapi ia datang mengambil rupa manusia dan dengan jalan yang sama, yaitu lewat kelahiran. Dan dia bertumbuh besar, dan di sini di ayat ini dikatakan anak itu bertambah besar, menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Dan ayat yang sama berbicara juga dalam ayat yang ke-52 dikatakan Yesus makin bertambah besar, bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Amin. Nah, di sini kita akan membahas 4 pelajaran yang dapat kita ambil dari kemanusiaan Yesus ini. Bagaimana Yesus bisa menjadi bertambah kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada pada Yesus. Gitu ya. Karena Yesus mengambil rupa menjadi manusia. Tentu kehidupan manusia, kemanusiaan Yesus dapat kita teladani. Dan hal ini perenungan pada hari ini kita akan mengambil 4 pelajaran dari kehidupan Yesus sebagai manusia. Yesus menjadi teladan dalam kehidupan kita, yaitu yang pertama adalah bagaimana cara kita untuk menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah seperti Yesus. Yaitu yang pertama, Yesus bertumbuh dan dibesarkan dalam lingkungan yang saleh, lingkungan keluarga yang benar. Kita buka ayatnya dalam Lukas 2 ayat yang ke-41. Dikatakan tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Artinya orang tua Yesus adalah orang tua yang taat, yang sering beribadah, yang taat melakukan kegiatan agama. Yesus bertumbuh dan berkembang dalam keluarga yang benar. Ini mengapa penting sekali kita memiliki keluarga yang benar dan kita bertanggung jawab untuk membangun keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Supaya apa? Supaya nanti generasi kita selanjutnya menentukan dari kita sekarang. Jika kita berkenan di hadapan Tuhan, jika kita hidup benar di hadapan Tuhan, maka generasi kita akan mencontoh kita. Lingkungan keluarga menjadi teladan, menjadi contoh di mana Yesus juga dibesarkan dalam keluarga yang saleh. Dalam Lukas 1 ayat 48, dikatakan nyanyian pujian Maria. Sebab ayat 48 dikatakan sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Amin. Maria ibu Yesus
juga sadar bahwa anak yang dikandungnya adalah kudus. Oleh karena itu ia bersyukur. Ia hanya tahu ia hanya hamba yang digunakan sebagai tempat untuk melayani, sebagai tempat untuk melahirkan sang juru selamat. Ia dipakai untuk pelayanan itu, dan ia hanya hamba. Dan Maria sadar betul bahwa dirinya adalah hamba. Maka dari itu ia berdoa, ia mengucap syukur kepada Tuhan, yang membuktikan bahwa Maria adalah perawan yang saleh. Begitu juga dalam Matius 1 ayat 19. Kita lihat kehidupan dari ayah daripada Yesus Kristus di dunia, yaitu Yusuf. Dikatakan dalam Matius 1 ayat 19, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Jadi di sini dalam ayat ini setidaknya kita tahu bahwa ayah daripada seorang Yesus adalah orang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya. Inilah pentingnya mengapa kita harus memiliki keluarga yang benar. Kita harus membangun keluarga yang benar supaya anak-anak kita ke depannya menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang semakin kuat, yang bertumbuh besar semakin kuat, semakin berhikmat dan berkenan di hadapan Allah, karena ia tinggal dan dibesarkan dalam keluarga yang saleh, sama seperti Yesus tinggal di dalam keluarga yang saleh. Itu ya poin yang pertama. Poin kedua yaitu kebiasaan Yesus hadir dalam ibadah. Kita buka ayatnya dalam Lukas 4. Lukas 4 ayat yang ke-16. Lukas 4 ayat yang ke-16. Ayat ini menarik. Dikatakan ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Pertama yang kita garis bawahi dari ayat ini yaitu bahwa Yesus memiliki kebiasaan. Kebiasaan apa? Kebiasaan untuk hadir dalam ibadah, dalam rumah ibadat. Dia masuk setiap hari Sabat menurut kebiasaannya. Tentu kebiasaan seperti ini tidak datang langsung. Tentu ada pengkondisian. Ada pengkondisian di mana kita memaksa diri kita memacu diri kita untuk terbiasa hadir dalam ibadah. Karena seringkali banyak orang Kristen menyatakan bahwa dirinya Kristen, dirinya percaya kepada Allah, tetapi sering bolong pada saat ibadah. Itu perlu diperhatikan karena ibadah adalah salah satu bentuk daripada pendewasaan kerohanian kita, di mana kita membangun rohani kita dengan mendengarkan firman, di mana kita membangun hidup kita di atas pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Yesus membiasakan diri untuk hadir dalam ibadah. Tentu hal ini juga dapat kita teladani bagi kita semua, bahwa kita sebagai orang percaya, kita harus membiasakan diri. Kita harus memiliki kebiasaan, yaitu hadir dalam setiap ibadah, hadir dalam doa. Karena apa? Karena itu yang membangun kehidupan kita. Karena firman Tuhanlah yang membangun kehidupan kita. Dari situ kita bisa terus menjadi kuat. Dari situ kita bisa berhikmat. Karena apa? Karena lewat kehadiran kita dalam ibadah, kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Jadi penting sekali, saya ulangi lagi, penting sekali bagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan untuk memiliki yang namanya kebiasaan dalam beribadah, membangun jam ibadah, hadir dalam ibadah untuk membangun kerohanian dan mental
Bapak Ibu Saudara untuk semakin dewasa, baik secara jasmani maupun rohani ya. Dan kita masuk ke poin ketiga, yaitu masih di ayat yang sama, bahwa Yesus menelaah Alkitab dan berdoa. Yesus menelaah Alkitab dan berdoa. Di ayat yang sama dikatakan, setelah ia masuk rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Ayat 17 dikatakan, kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Jadi di ayat ini jelas bahwa Yesus tidak meninggalkan firman Tuhan. Dalam konteks ini yaitu Alkitab sendiri. Yesus masih tetap mengutip kitab yang ada. Itu membuktikan bahwa Yesus menelaah Alkitab. Pentingnya Bapak Ibu dan saya untuk menelaah Alkitab kita, supaya membangun kerohanian kita. Karena pengetahuan dibangun karena ada pengenalan akan firman Tuhan. Kita dapat semakin kuat, kita dapat hidup melewati setiap pencobaan karena adanya firman Tuhan yang meneguhkan kehidupan kita. Maka kita penting sekali untuk menghidupi firman Tuhan dengan cara apa? Dengan cara menelaah firman Tuhan, menelaah Alkitab dan berdoa. Bukti bahwa Yesus berdoa di dalam Markus 1. Kita buka Markus 1 ayat yang ke-35. Markus 1 ayat yang ke-35 dikatakan begini. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Nah, setelah bukan hanya Yesus menelaah Alkitab, tapi juga Yesus memiliki jam doa. Jam doa setiap hari. Jam doa yang konsisten. Ini masuk kepada kebiasaan lagi. Yesus melakukan rutinitas itu dengan membaca Alkitab, dengan membangun doa setiap hari. Kebiasaan itu dibiasakan oleh Yesus. Untuk apa? Untuk membuktikan bahwa ia memerlukan Bapa. Hubungan antara Yesus dengan Bapa harus terus berhubung. Harus terus berhubungan. Maka dari itu Yesus bisa dikatakan berkenan di hadapan Allah. Karena Yesus memiliki jam doa. Yesus memiliki jam doa. Sudahkah kita memiliki jam doa yang konsisten? Apakah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan sudah memiliki jam doa yang konsisten? Mari kita refleksikan kembali kepada diri kita masing-masing. Sudahkah kita berdoa hari ini? Sudahkah kita memiliki jam doa yang konsisten? Karena Yesus memberikan kita teladan untuk membaca firman dan juga untuk berdoa. Supaya apa? Supaya kita menjadi semakin kuat, supaya kita menjadi penuh hikmat dan kasih karunia Allah turun atas kita, orang percaya. Penting sekali untuk membaca Alkitab dan berdoa bagi Bapak Ibu Saudari terkasih dalam Tuhan. Nah, poin terakhir dalam pembelajaran ini yaitu yang pertama adalah Yesus. Tadi kita sudah bahas, yang pertama Yesus dibesarkan di dalam keluarga yang saleh, kedua kebiasaan Yesus hadir dalam ibadah, yang ketiga menelaah Alkitab dan berdoa, yang keempat yaitu Yesus meresponi dan menghadapi pencobaan dengan firman Allah. Inilah aplikasinya. Setelah Yesus dibentuk di dalam lingkungan yang benar, keluarga yang benar,
Ia membiasakan diri, memiliki kebiasaan untuk hadir dalam ibadah, berdoa. Ia memacu diri, mendisiplinkan diri untuk menelaah Alkitab dan berdoa, yang menjadi teladan bagi kita juga untuk memacu diri kita untuk disiplin Alkitab dan berdoa. Setelah itu Yesus meresponi dan menghadapi pencobaan dengan firman Allah. Itu adalah bukti bahwa apa yang selama ini Yesus lakukan dipraktekkan, bukan hanya sekedar teori, tetapi semuanya menjadi praktis, semuanya dapat dilakukan, dilaksanakan. Seringkali kita sebagai orang-orang Kristen memiliki kekurangan, yaitu hidup kita tidak menghidupi firman Tuhan. Kita mungkin membaca firman Tuhan, tapi kita tidak menghidupinya. Dengan apa? Mungkin kita dengan adanya pencobaan, kita seringkali melupakan Tuhan. Kita seringkali menyalahkan Tuhan dengan adanya pencobaan. Kita lupa bahwa seharusnya kita seperti Yesus yang meresponi setiap masalah dan pencobaan dengan firman Allah. Menarik, dalam Lukas 4 ayat 3 dan 4 dikatakan, lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Tapi jawab Yesus kepadanya, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Jadi Yesus membahas dan membalas apa yang dikatakan oleh iblis ini dengan firman Tuhan. Bukan meresponi dengan hal lain, bukan meresponi dengan keinginan dirinya sendiri, tetapi Yesus mengutip firman Tuhan untuk melawan iblis. Ayat yang dikutip dalam Ulangan 8 ayat 3. Ulangan 8 ayat 3 dikutip oleh Yesus untuk melawan iblis. Artinya adalah Yesus meresponi dan menghadapi pencobaan yang iblis berikan dengan firman Allah. Meskipun Yesus adalah Allah, 100% Allah dan 100% manusia, tapi di dalam kemanusiaannya Yesus tetap menggunakan firman Allah untuk melawan iblis. Dan selanjutnya dikatakan ayat 7 dan 8, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Di sini Yesus mengutip Ulangan 6 ayat 13. Sekali lagi Yesus melawan pencobaan itu dengan firman Allah. Lalu Yesus dicobai lagi. Di ayat 12 Yesus mengatakan, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Pencobaan ketiga dan pencobaan terakhir yang dilakukan oleh iblis. 3 kali Yesus dicobai. 3 kali Yesus menjawab dengan firman Allah. Setelah itu iblis mengakhiri semua pencobaan itu. Jadi pertanyaannya, sudahkah kita menjadi serupa dan segambar dengan Yesus? Sudahkah kita hidup dalam lingkungan dan keluarga yang takut akan Tuhan? Atau jika belum, marilah kita menjadi pelopor. Marilah kita untuk membawa perubahan di dalam keluarga. Membawa perubahan dalam keluarga sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Marilah kita membangun kebiasaan untuk hadir dalam ibadah, untuk membangun kerohanian kita. Marilah kita untuk terus membaca firman Tuhan.
membaca firman Tuhan dan berdoa. Milikilah jam doa dan jam baca Alkitab yang rutin dan konsisten. Tujuannya apa? Tujuannya untuk poin keempat itu, yaitu untuk meresponi setiap pencobaan dan halangan yang kita hadapi, tiap masalah dan pencobaan yang kita hadapi. Respon manusia biasanya ditunjukkan lewat hatinya. Ketika manusia meresponi pencobaan dengan menyalahkan Tuhan, artinya tidak ada Tuhan dalam hatinya. Ia tidak menempatkan Tuhan sebagai yang utama di dalam dirinya. Tetapi sebaliknya, jika kita hidup dalam kebenaran Allah, kita akan meresponi dan menghadapi setiap pencobaan dengan berkata, Tuhan baik, tetap bersyukur, dan menghadapi pencobaan dengan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita hidup serupa dan segambar dengan Kristus. Kita bertumbuh seperti Kristus telah memberikan hidupnya dalam kemanusiaannya sebagai teladan di bumi ini, yang memberikan teladan bagi kita, dan juga lewat karya keselamatannya setelah Yesus mati dan bangkit, kita dimampukan untuk hidup benar dan berkenan kepada Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati.